Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Hidayati dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 20144900001. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Strategi Menumbuhkan Motivasi dalam Pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Titi Ulat Widyastuti. Pengertian motivasi. Istilah motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Menurut McDonald dalam Sardiman 1986, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi dalam belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan hidup, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. Motivasi sangat diperlukan di dalam kegiatan belajar, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain. Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya, yang timbul dari dalam diri siswa. Contoh motivasi intrinsik misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan sebagainya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik diperlukan di sekolah sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka diperlukan motivasi agar belajar, dan nilai guru harus berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri. Fungsi motivasi. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi ini sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan langkah penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan masalah. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran ke siswa. Pada permulaan pembelajaran, seharusnya terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Makin jelas tujuan, maka makin besar motivasi dalam belajar. Yang kedua, permainan. Pada saat menyampaikan materi pelajaran, upayakan untuk menyelipkan dengan permainan, misalnya dengan mempertunjukkan permainan musik atau sulap. Adapun permainan-permainan yang dipilih harus mendukung atau ada kaitannya dengan persoalan yang sedang dibahas, serta sesuai dengan tingkat usia siswa. 3. Memberikan hadiah. Memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi, hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengajar siswa yang berprestasi. Yang keempat, memberikan pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan pujian, tentunya dengan pujian yang bersifat membangun. Yang kelima, membangkitkan dorongan untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke siswa. Yang keenam, memberikan angka. Angka merupakan simbol prestasi yang diperoleh oleh siswa.
Beri penjelasan pada anak bahwa prestasi belajar dapat terpresentasikan dalam simbol angka. Yang ketujuh, humor atau dengan cerita-cerita lucu. Pada saat menyampaikan materi pelajaran, upayakan untuk menyelipkan dengan humor atau cerita-cerita lucu. 8. Memberikan ulangan. Ulangan merupakan alat untuk menunjukkan prestasi belajar siswa, dan sebaiknya hasil ulangan diumumkan pada teman-temannya. Yang ke-9, membantu kesulitan belajar siswa. Guru harus berusaha untuk terus-menerus membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam hal ini, guru harus bisa berperan layaknya dokter yang siap mendeteksi dan berusaha menyembuhkannya. Yang ke-10, dengan memberikan variasi metode. Variasi yang biasa dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain adalah variasi metode. Guru sebaiknya tidak hanya menggunakan satu metode, akan tetapi menggunakan lebih dari satu metode. Contoh, untuk menjelaskan topik sholat, guru bisa menerapkan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang ke-11, memvariasikan gaya dalam membelajarkan siswa. Guru sebaiknya melakukan variasi gaya di dalam membelajarkan. Jika variasi gaya guru dalam membelajarkan dilakukan dengan baik, akan sangat berguna dalam usaha menarik dan mempertahankan minat serta semangat siswa dalam belajar. Yang ke-12, menggunakan media yang baik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki tiap siswa dapat dikurangi. Untuk menarik perhatian anak misalnya, guru dapat memulai dengan berbicara terlebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis. Dilanjutkan dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu, dapat memberi stimulus terhadap indera. Yang ke-13, dengan hukuman. Hukuman diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Adapun hukuman yang diberikan, janganlah memberikan hukuman berupa fisik yang syarat dengan kekerasan. Jadi, kesimpulannya adalah, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. Motivasi sangat diperlukan di dalam kegiatan belajar, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.